Ya, wastabahat tapi mirip. Paham? Yang kedua ini karena asli udah pasti mirip. Karena dia asli. Tapi yang kedua, salah satunya asli dan yang kedua tambahan. Ya operasi atau apa gitu ya. Tapi mirip. Yang ketiga, oke. Dia beda tapi enggak mirip. Akan tetapi samatat apa samatat? Muhadah. Apa muhadah? Yuhadi. Apa yuhadi? Kasih 3 kali sejajar. Berdampingan. Yuhadi itu ya. Nah, oke. Ini dia enggak mirip dua kepala itu, tapi berdampingan. Apa hukumnya? Wajib dicuci juga. Itu ya. 3 gambaran itu. Jadi mana samatat itu apa? Muhadah. Yuhadi. Ahada yuhadi. Ya, ada di mikot makani di haji itu kita dibolehkan ngambil ihram, enggak harus mau di mikotnya. Boleh mayuhadi. Artinya boleh yang sejajar. Paham ya? Nah, yang kedua kata Imam Romli, kalau dia enggak mirip atau dia enggak sejajar, la yajib ghuslul jami wa innama yajibu ghuslu ahadihima faqat. Dan kalau misalkan dia udah mencuci di satu wajah, maknya jadi mustakmal. Enggak boleh pakai yang satunya lagi. Atau enggak boleh dipakai buat wudu lain. Ya. Jadi di sini kalau dia udah nyuci satu wajah jadi mustakmal. Paham? Ya, itu khulasah dari barang siapa yang punya 2 wajah. Ini bukan 2 sifat, tapi 2 wajah asli. Gitu. Paham? Iqra. Paham ya wajah? Iqra kazi? Wajib ghuslu ma awrasani kafamas. Awrasani. Sekarang dibahas mana? Man lahu ra'san. Dia punya 2 kepala. Lihat, dia punya 2 kepala. Kulluhuma aslian. Dua-duanya kepala asli dari lahir. Apa? Kafa mashu ba'di ahadihima. Cukup. Ya, kita mengusap, membasuh salah satunya aja. Karena yakin dua-duanya asli. Kalau misalkan ahaduhuma asli wa akhar jahid. Satu asli dari lahir, tapi satu tambahan. Lihat dulu intamayas. Kalau kita bisa membedakan mana asli, mana yang enggak, maka apa? Wajib mashu ba'dil asli. Yang diwajibkan kita membasuh sebagian rambut yang asli. Lam tatamayaz, kita enggak bisa membedakan mana asli, mana zaid. Nah, maka kita wajib membasuh dua-duanya. Ihtiyaton. Hitung satu. Tapi kita wajib dua-duanya ketika kita enggak bisa membedakan. Paham ya? Di masalah ra'san? Itu Walau aghfala lum'atan fan ghasalat fi taslifin kafa. Itu Lakin la tuhsabu thaniyatan illa ba'da tamami. walau aghfala lum'atan. Kalau orang wudu ini dia melupakan, dia melewatkan satu bagian dari anggota wudu. Ya. Fan ghasalat fi taslisin kafa. Misalkan dia nyuci tangan. Ya, nyuci tangan. Ya. Di cucian pertama di ghusl al-ula, dia aghfal, dia lupa, dia lalai. Dia enggak mencuci bagian kecil di sini. Paham? Walau aghfala lum'ah. Kalau dia lalai, dia lupa, tidak mencuci sebagian kecil dari anggota wudu, fan ghasalat. Kemudian ini anggota yang belum kecuci ini, ya, fan ghasalat, dia tercuci dengan fitaslis, dengan basuhan yang kedua atau yang ketiga. Paham? Jadi basuhan pertama dia enggak kena. Paham? Kemudian dia tercuci dengan basuhan kedua dan ketiga, kafa. Apa arti kafa? Cukup. Boleh. Ya. Tapi kapan dihitung itu ghusl tsaniyah ghusl ula?
Berarti goslah al-ula ini enggak disebut goslah karena belum semuanya. Ikro coba. Lakin la tuhsabu. Lakin la tuhsab. Ya, tapi tidak dihitung. Ikro La tuhsabu tsaniyatan illa ba'da. tidak dihitung. Jadi goslah kedua ini, yang kedua ini kecuali setelah ininya tercuci. Paham ya? Jadi goslah pertama tadi enggak dihitung. Karena apa? Ada sebagian anggota yang belum tercuci. Berarti basuhan kedua, kalau ini kena, jadi basuhan pertama. Basuhan ketiga, jadi kedua. Boleh basuhan keempat, Pak? Boleh. Kalau buat pentaslis. Karena yang pertama itu enggak bisa. Paham? Dan tidak mustamal ada yang pertama. Yang pertama enggak. Karena enggak mengangkat rafa hadas. Nah, ikra. Au fi tajdidin au wudu'i ihtiyatin fala. Nah, di sini kita ngebahas lagi. Di sini kita ngebahas tentang apa? Wudu fard. Wudu fard. Nah, masalah kedua ini membahas tentang wudu sunnah. Apa? Wudu tajdidul wudu. Kalau kita tajdidul wudu, kasusnya sama, ya, sama kasusnya kayak tadi. Kita nggak membahas yang pertama, itu tuhsab. Kenapa tuhsab? Karena dia masih punya wudu yang awal, yang asli. Arti falat di sini itu bertentangan dengan la tuhsab. Jadi falat di sini positif artinya. Lawannya yang mana? Yang awal, falat tuhsab tadi. Paham? Baca di awal, falat tuhsab saniyah ila ba'da tamamil awal. Ya, nah, yang kedua falat ini artinya tuhsab. Karena apa? Karena dia di wudu sunnah. Seperti itu. Kenapa? Dia masih punya wudu yang pertama. Walaupun ini belum kebasuh. Tapi dihitung bahwa itu basuhan pertama. Beda yang awal tadi. Yang ini tadi. Kenapa nggak dihitung? Karena wudu fard. Gimana? Paham? Loh, jangan nanti mau ujian Pak. Nah, jadi ini masalah pertama yang walau agfal lumah itu ngebahas tentang wudu wajib, wudu fard. Itu wudu yang pertama. Paham ya? Di kasus ini di basuhan pertama, ana meninggalkan satu bagian nggak ana cuci. Agfal lumah namanya. Ya, ana melalaikan satu bagian gak ana cuci. Fardhosalat kemudian bagian ini kecuci dengan basuhan kedua dan ketiga. Paham? Maka basuhan pertama tadi enggak dihitung, falatum besar-besarnya. Tidak dihitung. Kenapa? Karena enggak sempurna. Maka yang kedua jadi pertama, yang ketiga jadi kedua, yang keempat jadi ketiga. Paham? Itu surah pertama. Karena wudu wajib. Datang surah kedua, yaitu wudu sunnah. Tajdidul wudu. Sama kasusnya. Enggak dibasuh bagian ini, tapi bedanya ini tetap dihitung. Kenapa? Karena dia masih punya wudu awal. Yang masih wajib. Arti fala di situ artinya apa? Yaitu negatif latu sab yang awal. Fatu sab. Yang awal apa? Latu sab ya. Yang awal latu sab. Yang kedua apa? Fala. Bukan maksudnya ini sama-sama negatif, enggak. Saling berlawanan. Paham? Karena beda hukum. Ini wudu farad, ini wudu sunnah. Makanya beda hukum. Paham? Paham? Ikrar? Walaysa naz'atan Ini. minal wajh. Membutuhkan waktu yang lama ini. Naz'atan, tahdif. Yang pertama itu naz'atan. Yang kedua maudi'u as-shalah. Yang ketiga watadul udul. Yang keempat maudi'u tahdif.
Itu. Ini yang ini. Pembahasan muka yang malayatimul wajibu ila bihi bahwa wajib. Khilaf kan ini. Ininya bagian yang pembahasan tadi. Yang khilaf, ada yang menganggap ini dari muka, maka wajib dibasuh pencuci muka, menganggap ini dari ro'as, enggak wajib dibasuh. Ya, ini namanya masalah malayatimul wajib ila bihi bahwa wajib, ini masalahnya. Ya, khilaf di antara fuqaha. Iqra. Walaysa naza'atani minal wajhi wala Naz'atan, apa itu naz'atan? Bayadoni yuhitoni bin nasiyah wahia muqaddam al-ra's. Itu makna an-naz'atan. Bayadon yuhiton, mana? Bin nasiyah, mana nasiyah? Nasiyah mana? Ubun-ubun. Ya, wahia muqaddam ra's, depan kepala. Di situ ada bayadon, di sini. Ya, ini naz'atan namanya. Naz'atan. Pelipis. Mana pelipis? Ini pelipis. Mana pelipis? Ini. Enggak di rambutnya lagi. Mama. Oh, sini. Iya. Iya, nggak apa-apa. Sadam nggak apa-apa. Sadam memang butuh fokus. Ya, naz'atan itu bayadon. Ya, antara nggak ada rambutnya. Ada dua kan, kanan kiri ya. Itu naz'atan. Yang kedua itu maudi'us sholat, yang botak. Apa artinya? Man hasaro anhu asya'al min muqaddami ar-ra's, yaitu yang tidak ada rambutnya. Ya, maudi'us sholat, botak. Pokoknya dia biasa di situ rambut, dia nggak ada. Itu masuk ke mana? Ke kepala atau ke muka. Nah, kalau watadul udun, ini loh, apa, tonjolan di hidung, di telinga. Tenang Hamidah, fokus Hamidah. Ya, ini Hamidah belum fokus ini. Ya, watadul udun itu adalah tonjolan yang di telinga, yang di lubang telinga. Ini nih, ujung nih. Ya, namanya watadul udun. Paham ya? Ini masuk kemana? Gitu, ya. Nah, yang terakhir yaitu maudi'ut tahdif. Ini tahdif ini. Ini kita praktekkan. Tahdif itu apa? Wahwa ma yanbutu alaihi asal al-khafif baina ibtida'il idan wal naz'ah. Jadi maudud tahdif itu apa? Tempat yang di atasnya tumbuh rambut tipis, ya, yang adanya di permulaan jambang di sini nih, di sini, wan naz'ah di sini. Ini namanya maudud tahdif. Tahunya kayak gimana? Nih, Imam Khatib di Mughni nyebutin dobitnya. Dobituhu anta doa torofa khaytin ala roksil udun wa yufridu hadal khayt mustaqiman fima nazara anhu ila janibil wajah fahuwa maudi'u tahib. Lambar dulu. Ini kepala, ini muka, ini telinga, ini dahi,
itu tahdif itu baina idar wa naz'ah. Mana idar? Di sini, ke sini. Nah, itu. Ini yang masalah malayatimul wajibu ilabi bahwa wajib. Di sini khilafnya. Mana yang masuk muka, mana yang masuk kepala. Ini naz'atan yaitu bayadun yuhiton bin nasiyah. Jadi ini putih yang gak ada rambutnya, ya, yang ada di sekitar nasiyah. Ya, di sini. Jadi bukan ini, ada rambut tipis. Wahia muqaddam ros. Suluk di sini, botak. Nah, tahdif mayan butuh alaihi soal al-khafif, tempatnya. Jadi tahdif itu bukan rambutnya, tapi tempatnya. Itu tempat yang ditumbuhi di atasnya rambut yang tipis, yaitu di antara ibtida'il idar, di permulaan cabang atau jambang sampai naz'ah. Cara kerja gini, dobituhu anta doa tarafa khaitin, tali enggak? Oh, ini dia. Anta doa, jadi ini tali, khait ya, benang lah, benang. Anta doa taraf ujung di atas telinga, loksil udun. Paham? Kemudian dibawa ke naz'ah, ke sini. Ya. Mustaqiman. Lurus ininya ke sini. Nah, fi ma nazala anhu ila janibil wajh. Ya. Ini namanya tahdif. Paham? Ini cewek sih yang biasanya yang itu. Karena apa tahdif itu? Sejarahnya dulu para cewek itu motong rambut di sini supaya kelihatan wajahnya lebih luas. Sebutkan itu di kitabnya. Nih. Wa yusama tahdif sumia bidzalika li'annal asrafa wan nisaa ya'taduna izalata syahri anhu wa huwa bainan naz'ah wal idar. Coba. Putih balkis. Kayak gini bukan? Bentar. Gini. Iya, tapi biasanya pakai sisir. Pakai sisir. Ya. Jadi gini. Nanti ada yang turun ke bawah. Rambutnya. Itu tahdif namanya. Nah di situ fuqaha beda pendapat. Tahdif ini. Pokoknya antum pulang ke rumah. Ambil benang atau sisir tadi. Ya. Dari awal, dari ujung telinga gini ya ke naz'ah ke sini di mustaqim. Tapi kalau cewek itu dari atas. Atas mana? Dari sini poni gitu. Poni. Kayak gini di situ. Cek poni gimana? Gini. Kalau cewek ya. Gini, Iya, poni iya. gini. Ya. Tapi ujungnya di atas telinga kan? Atau kemana? Dari poni. Jadi poninya itu diurai gitu loh. Ya. Ya, terus kayak gitu. Aduh, nggak ada Zakira nih. Oh, iya. Abi juga ada lagi. Ya. Jadi biasanya cewek-cewek itu dipotong sini biar nggak ribet kalau butuh. Jadi poni diturunin dulu, pakai benang gini. Nggak pakai. Nggak pakai. Atau poninya langsung gini. Pokoknya apa yang turun, yang melewati ini, yang melewati benang, ya, itu namanya ini mau diutahdif. Cowok cewek yang dulu. Cowok cewek. Turunin semua. Makanya tuh antara tarafa khaitin diletakkan ujung benang. Yang pertama di mana? Ala roksil udun, di atas kepala telinga paling tinggi, paling atas. Wa yufridu hadzal khait, dan kemudian ini ditarik, diluruskan. Fima nazala anhu ila janibil wajh. Dan yang turun ke samping wajah ini itu mau tahdif rambutnya itu. Udah nanti sama cewek-cewek aja praktekin ya. Yang cowok-cowok itu gak penting. Ya. Nanti sama Putih Balkis sama Mayada coba pas wanita kayak gimana. Praktekin ya. Pokoknya, nah ini semua berbeda pendapat, tapi yang utama
empat ini bukan bagian dari wajah. Yang utama ya. Yang utama, yang empat ini bukan bagian dari wajah. Jadi ini nggak wajib dibasuh ketika mencuci wajah. Kalau di minhaj yang tahdif ini, ya di minhaj tolibin pas awal wal asoh anna tahdif minal wajih pas awal. Tapi Imam Nawawi kultu kata beliau, kultu wasahih indal jumhur anna mudi at-tahdif minal roksi asohi. Jadi yang utama tahdif itu bagian dari kepala. Jadi enggak wajib dibasuh ketika mencuci muka atau wajah. Paham ya? Nih, kata Imam Nawawi, qultu kata beliau, qultu sahih al-jumhur anna mudi at-tahdif min ar-ra'si. Kata Imam Khatib, kenapa? Littisoli sya'rihi bi sya'ri ra'si. Karena nyambung, rambut ditahdif nyambung kepada rambut yang di kepala. Jadi tahdif ini tempatnya tempat tumbuh rambut. Rambut yang turun ke bawah itu dipotong biasanya zaman dulu. Ya, yang jadi masalah bukan rambut yang ke bawahnya, tapi tempatnya ini. Namanya mau ditahdif. Gitu. Ya, itu yang empat masalah yang utama bahwa ini bukan dari wajah. Maka enggak wajib dibasuh ketika cuci wajah. Itu kan sih? Walaisan naz'atan. Dan naz'atan itu bukan dari wajah. Ikra. Wala mawdi'as shalah. Wala mawdi'as shalah. 2. Wa mawdi'at tahdif. Wa tahdif 3. Wa watidil udhun. Watidil atau wata? Ini sini watid. Wawatidil udun. Watidil udhun. Itu bukan dari bagian wajah. Maka tidak wajib dicuci pas mencuci wajah. Itu. Lakin yundabu ghuslu. Tapi kalau emang mau dicuci disunahkan silahkan, tapi enggak wajib. Itu. Wa kullu ma qila innahu minal wajhi kal udhunaini wa yusannu akhdul ma'i bi yadayhi jami'an lil ittiba'. Itu dua masalah yang berbeda ya. Oh iya. Wa kullu ma qila innahu minal wajhi kal udhunain. Kata mu'alif ini disunahkan untuk membasuhnya ketika mencuci wajah. Seperti apa? Seperti pendapat yang mengatakan bahwa telinga itu termasuk dari wajah. Itu masalahnya. Karena telinga itu di dalam wudu dibasuh 9 kali. Ya, telinga dalam wudu dibasuh 9 kali sunahnya. Sama muka 3 kali. Ihtiyatun alal qaul anal udhun minal wajh. Ketika nyuci kepala 3 kali, ihtiyatun annal uduna minal roksi. Dan yang ketiga ketika nyuci udun mustaqil. Ya, jadi satu-satunya anggota wudu yang dicuci 9 kali itu telinga. Ketika antum nyuci wajah, cuci lagi minyak. Sunnah. Ngambil qaul bahwa telinga itu dari wajah. Pas rambut, ya. Cuci lagi. Ngambil kaul bahwa telinga itu dari kepala. Ketika ghusl udhunain sunnah, cuci lagi 9 kali. Makanya di sini wa kullu maqila innahu minal wajhi kal udhunain. Artinya apa? Semua yang berbeda pendapat apakah ini dari wajah atau ra's itu disunahkan dibasuh. Seperti 2 telinga tadi. Paham? Nah, wa yusannu akhdul ma biyadi ini beda masalah lagi. Ya, kayak beda masalah lagi. Disunahkan kita itu mengambil air buat wudu pakai tangan. Jangan pakai gayung. Jangan pakai apa? Pakai tangan. Kenapa? Jadi ittiba. Nabi juga wudunya pakai tangan. Paham ya?
Iqra. Wa yustahabbu tahlilul lihyatil kathah wa ghairiha mimma la yajibu ghuslu batini. Dan disunahkan tahlil. Apa tahlil? Menyela-nyela jenggot. Gus, gimana di jubat Gus? Loh, wa khallilan asabi al yadaini wa lihyatal kathata wal rijlaini. Itu di sunnah wudu. Wa khallilan asabi al yadaini wa lihyatal kathata wal rijlaini. Disunahkan untuk menyela-nyela jari-jari tangan dan lihyatal kathata, jenggot yang lebat, dan kedua, nah wa yustahabbu, maka disunahkan tahliyatul lihyah, tahlilul lihyah al-kathah, menyela-nyela jenggot yang tebal, wa ghairuha mimma, dan selain jenggot yang tidak wajib dicuci batinnya. Iqra. Wa kaunuhu bima injadidin. Wa kaunuhu, dan keadaan bagaimana kita menyelanya itu dengan air yang baru. Bi asobihil yumna, dengan tangan sebelah kanan. Min asfal, asfal dari bawah jenggot gini, bukan atas, dari bawah jenggot. Bewok pun di bawah, bewok gini, ya, gini, bukan dari samping, ya, jadi bawah semuanya. Ya, punya jenggot tebal ditahlil dari bawah, sunnah. Dari dalam jenggotnya. Ya. Nah, Iqra. Al-fardhu tsalits. Oh, nanti ini kelewat. Di telinga, di hidung. Ada tadi dia hidungnya terpotong. Dia orang kaya. Ya, dia orang kaya, dia nambal hidungnya pakai emas. Nah, emas ini ketika nyuci wajah wajib cuci atau enggak? Karena ada dua masalah. Kalau emang wajib dicuci, tapi dia bukan dari anggota badan, dia tambahan. Kalau emang dia enggak wajib dicuci, tapi dia yakum makom anak. Paham? Nah, kata Imam Romli, wawaliduhu. Apa wawaliduhu? Ayahnya siapa namanya? Ahmad Ar-Romli. Syihab atau Syams? Syihabuddin. Syihab Romli. Ya, sekarang tuh Imam Romli ikut ke bapaknya. Dan juga Imam Khotib apa? Wajib dicuci semuanya. Wajib dicuci semuanya. Mau dia emas, mau dia hidung, mau apa dicuci. Karena apa? Li'annahu wajaba alaihi ghuslu madhohan. Karena apa? Diwajibkan kepada yang wudu itu mencuci semua yang dohir. Min anfihi bil qati wa qad ta'adda. Dan itu anaf udah nggak ada. Karena apa? Diganti dengan emas. Dan emas ini yakum makom wa qad ta'adda fasara al-anfu al-mazkur fi haqqihi kal asli. Maka ini hidung yang dari emas ini menggantikan yang asli. Maka wajib dibasuh ketika wudu. Kata Imam Romli. Ibnu Hajar enggak? Wajib ghuslu ma fi mahalil iltiham aja. Apa iltiham? Sambungan. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, oke, ente di bibir ya. Bibir ya. Di bibir. Nih di sini. Di sini yang hitam ini emas. Ya, sambungannya. Kata Imam Romli, semuanya wajib dicuci. Paham ya? Tapi belajar enggak? Wajib ghuslu ma fi ma'il tiham. Ini ujungnya aja. Jadi enggak semuanya. Yang wajib cuma di sambungan aja. Karena apa? Ini bukan asli dari muka. Ini tambahan dari lain. Kata Ibnu Hajar. Ya, tuh makanya li'annahu badalun. Karena emas ini sebuah pengganti aja. Wa duna mazada alaihi. Paham? Ini pembahasan kalau mengganti hidungnya pakai emas. Yang lain juga kan? Yang lain juga. Kenapa pakai dahab? Karena dahab yang paling berharga. Iqra. Al-fardhu tsalits ghuslul yadaini. Yang ketiga, furudnya wudu, arkan wudu yaitu ghuslul yadain.
Makna ghusl sini apa maknanya? Inhisal. Sama aja. Maknanya inhisal. Iqra. Ay kullu yadin asliyah. Nah, kullu yadin asliyah. 1. Semua tangan asli wajib dicuci. Iqra. Au zaidah iltabasat bil asliyah au hadatha. Atau tangan tambahan tapi kita tidak bisa membedakan dengan tangan yang asli. Kayak rawas tadi. La tatamayyaz ahlan duniawi ahlan. Waalaikumsalam. Munda. Bos, curiga. Kawan anak bisa makan. Enggak, Biyo. Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Yang tadi makna ghusl itu ingisal dan juga wajib ada jaroyanul ma. Ada air yang mengalir. Enggak cukup cuma nempel aja, enggak cukup. Harus mengalir. Yang pertama wajib dicuci tangan asliyah, tangan yang asli. Yang kedua tangan zaidah tapi kita tidak bisa membedakan dengan yang asliyah. Iltabasat, mirip. Ya, atau samatat, artinya hadat. Itu artinya ya, atau yang bersejajar. Paham? Iqra. Ma'al mirfaqaini bi kasril mim wa fathil fa afsah min aksihi. Wal mirfaqu mujtama'u 'azmi as-sa'idi wal 'adud. Wa mirfaq yaitu kumpulnya antara tulang lengan dan lengan atas. Di mana nyambungnya? Di sini. Namanya sikut. Mirfaq, ya. Yad itu yad lugotan kalau menurut bahasa min ru'usil asobi ila manqib. Ya, al yad lugotan min ru'usil asobi ila manqib. Ini yad. Tapi yad menurut fuqaha di fikih dibagi 2. Ya, kalau yad di wudu min ru'usil asobi ila mirfaq. Ma fawqal mirfaq. Ya, tapi di had sariqah min ru'usil asobi ilal ku. Mana ku? Mana ku? Mayali ibhamul yad. Mayali ini apa? Ibhamul yad namanya? Adhalun nas. Adhalun nas. Man la ya'rif qu'ahu wa bu'ahu wa qulsu. Ya, ajhalun nas man la ya'rif qu'ahu wa bu'ahu wa qulsu ahu. Ku ini mayalil ibhamul yad. Namanya ku. Jadi yang maling tapi ini dipotongnya nih, yang maling nih. Sampai ku. Ya. Sedangkan mayali hinsilul yad namanya kunsu. Paham? Yang bu mayali ibhamu rijul. Ini mata kaki. Ya, namanya bu. Awas andu. Awas, jangan jadi ajhalun nas. Nah. Yang ku ini jempol. Yang kunsu kelingking. Yang bu jempol kaki. Ingat-ingat. Yang Safinah apa disampaikan sama anak? Udah kan Safinah? Ya kenangan maksiat. Ya. Enggak Hamidah. Tenang Hamidah. Kita 1 jam lagi. Loh, jadi sikut itu bertemunya tulang lengan bawah, lengan atas. Iqra. Falau quti'a ba'du ma yajibu ghusluhu wajaba ghuslul baqi. Nah, kalau misalkan ya tangan ini terpotong dari sini, tengah lengan atas, dia punya tangan nih, tangan, ya. Nah, ini sikut nih, ini mirfaq, tapi dia terpotong di sini, ya. Ini enggak ada, maka wajib dicuci yang sisa. Mana sisanya? Ini ada dicuci, ya.
Jangan alasan anak buntung, anak nggak dicuci, enggak. Cuci yang masih ada, walaupun sedikit, cuci. Itu Fa'in ubina sa'idu fa ra'sul adud. kalau misalkan ubi nasaidu farosul, kalau misalkan ini enggak ada, sama sekali enggak ada lengan atas, lengan bawah, maka rasul adud. Mana adud? Lengan atas. Buat apa? Supaya ada suruh mencuci tangan. Ibu baru Isa ya? Iya. Nah, masih lama. Ini aja mau. Apa? Yang ini aja. Yang ini misalkan sampai sini nggak ada tangannya, maka cuci ini aja. Yang ini aja. Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau ada ya, ini aja. Ya, terus terima. Allah. Mana Zul? Mana Zul? Lagi Apa? kabar. Apa Simba? Simba? Simba. Apa Simba itu? Ini halus ya. Rasul adut ini cuma ujungnya atau semuanya? Apanya? Ujung aja. Ujungnya. Ujungnya aja. Karena apa? Supaya ada suruh mencuci aja. Yang ini tadi serius tuh. Ini Apa? dua. Kalau misalkan ada orang dari sini terpotong nih, nggak ada tempat buat nyuci tangan, cukup lihat mana Rasul adut nih. Enggak, kalau ininya juga potong. Contoh? Tinggal ini aja. Iya, terus Ini ya cuci juga. cuci aja. Sunnah. Oh, sunnah. Ya, supaya ada apa? Supaya ada suruh mencuci tangannya. Ya. Kan biasa kan lengan panjang apa pendek. Salah itu masuk. Lengan panjang apa ini? Misalnya Baju. Baju. potong. Itu baju ini. Berarti ini aja. Polongannya kan Kalau maksudnya nggak ada tangan kan? Iya. Ya, Iya, bahasanya gitu kan? Iya. sulit intinya. Iya, sulit. Ini sih. Oh nggak bisa diangkat. Enggak, ini hilang. Masukin dong. Ini hilang. Ini sisa ini doang. Jadi yang dibahas ini doang kan? Iya benar. Iya, makanya kata gue kayak gini. Iya. Membayangkan surahnya tuh. Oh, sunnah lah, sudah. Kayak gini. Kamar. Kan ini bulat tetap kan. Lebih hemat air kena hemat air kena. Nggak usah. Izalatu awsakh.
Iya, 90. Oh iya. Itu gue 100. Ada ininya, ada settingannya. Oh, gitu. Aku yang kan 100. Apa ya 85 sih? Ini itu oh iya. Masih. Apa kata dia? Iqra kan sih? Au min fawqil mirfaq sunnah ghuslu baqil adud. Sunnah tadi soalnya misalkan terpotong sampai sikut, nggak ada tempat untuk mencuci tangan, maka disunahkan mencuci adud lengan atas. Sunnah aja. Kenapa? Supaya kita ada suruh mencuci tangan. Iqra. Wa yajibu ghuslu ma 'alaihi ma min sya'rin wa ittasufa wa qala. Nah, pokoknya kita diwajibkan mencuci semua yang ada di tangan, walaupun bulu lebat. Ada bulu kasif, lebat dan panjang, wajib dibasuh. Itu Wa dhufrin wa in qala. wadufrin dan kuku walaupun panjang. Itu Kayadin nabatat fi mahallil fardi. kayadin nabatat, seperti ada tangan yang tumbuh fi mahalil fard. Mana? Dari sini, misalkan dari sini nih, lengan atas tumbuh tangan satu lagi. Ya, wajib dicuci. Bisa tumbuh gitu. Kayadin nabatat bahasanya. Tangan yang fi mahalil fard, di tempat cucu. Kalau di sini enggak masalah, enggak wajib dicuci. Karena apa? Tumbuhnya bukan fi mahalil fard. Ini mah tumbuhnya nih di tempat mahalil, wajib dicuci. Makanya tidak wajib, lihat, la tajibu, tidak wajib ghuslul yad, mencuci tangan azaidah, tambahan dengan 2 syarat. Apa yang pertama? Antakunya zaidah, yang tambahan ini yakinan bifahsi kosong. Apa artinya? Ini yang tambahan ini bukan dari penyakit. Kalau ini tambahan dari penyakit, misalkan ada orang dia punya penyakit, kata dokter penyakit ente bakal numbuhin tangan. Benten. Paham ya? Gitu. Maka itu enggak wajib dicuci. Paham ya? Yang wajib itu ketika tumbuh sendiri aja, tumbuh alami. Ya. Nah, maka ketika ini yang tambahan dari penyakit, maka enggak wajib dicuci. Yang kedua apalagi? Antakuna nabitatu, tangan yang tumbuh itu fi mahalil, bukan fi mahalil, laisa lagi. Laisa fi mahalil, laisa, bukan fi. Laisa fi mahalil fard. Jadi ketika ini tangan tumbuh bukan fi mahalil fard, tidak wajib dicuci. Karena apa? Dia tidak tumbuh di tempat yang diharuskan dicuci. Paham? Ini dua syarat. Selain ini wajib dicuci semua yang ada di tangan. Iqra. Suruh dari Laisa itu Di sini tumbuhnya. Ya, kan ini nih, fard nih, wajib cuci sampai sikut kan. Nah, ke atas ini bukan mahalil fard. Paham? Tumbuh di sini tangan nih. 1, 2, 3 misalkan tumbuh tangan. Walaupun Nah, sejajar sampai apa? sampai jari-jari gitu. walaupun karena asalnya bukan fi mahalil fard, karena di sini. Maka itu enggak wajib dicuci. Iqra. Wa syaqqa wa taquba. Wasaqqa, ini kita ngebahas ini sekarang. Ya, Iqra. Wa hukmuhuma fi yadin wa ghairiha wujubu ghusli ma huwa fil jildi minhuma duna ma jawazahu min al-lahmi lam yadhharid daw'u min asy-syaqqil akhar. Nah, terus Wa illa wajaba ghuslu jami'uhu haitsu la darar. Nah, ini mulakhas kitab itu, kalau di tangan kita ada pecahan. Shock itu? Pecahan. Tangan kita suka ada pecahan.
Ya kayak Saddam tangannya dia tangannya teh. Atau ada lubang di tangan kita. Ya. Nah, lihat dulu kalau di lubang ini dia sampai melewati daging dalam, ya, maka lubang ini enggak wajib dicuci. Karena apa? Ada dagingnya kelihatan. Misalkan lubang ini enggak nyampe daging, ya cuma belah sedikit doang, maka wajib kena. Paham? Itu melafaz kita. Betul? Wasyaukatu. Wasaukah, apa saukah artinya? Duri. Di tangan kita ada duri ini. Ikra? In istatarat. In istatarot. Apa istatarot? Tertutup, nggak kelihatan. Masuk ke dalam. Ya? La tajib iza, tidak wajib dihilangkannya. Karena masuk ke dalam. Ikra? Au dhahara ra'suha. Kalau lam tastatir, ya, artinya dhahara ra'suha. Kalau dia tidak tertutup atau kelihatan kepalanya, atau dhahara ra'suha. Dhahara ra'suha. Kepala dulunya kelihatan. Nah, apa hukumnya? Wajaba ikhrajuha illam tujawizil jil. Ini berarti. Kalau ini yang masuk ke dalam dia enggak nyampe daging, ya, maka dia wajib dicabut, dihilangkan. Ikra? Wa illa fala. Wa illa, kalau dia nyampe daging, la yajib. Ya, itu mulafaz kita. Itu hukum saukah. Ikra? Wa yakfi ghuslu qashri jarhin jarhin wa illam yata'allam bihi. Wa in lam yata'allam. Wa illam yata'allam bihi. Wa in kharaja ba'da ghuslihi kama law qata'a sya'ran wa dhafran ba'da tuhrihi la yajibu ghuslu ma dhahara minhuma. Di tangan kita ada luka, ada koreng yang udah kering. Ya. Kislu juri itu kulit artinya. Kislu artinya kulit. Ya. Jadi kalau di tangan kita ada kulit luka, ya, kita wudu, kita cukup membasuh kulitnya aja. Enggak harus dalamnya. Ya. Wa yakfi ghuslu qisli jurah. Wa in lam yata'alaq, walaupun itu luka ketika dicabut enggak sakit. Paham ya? Luka ini kalau kita cabut kulitnya dia enggak sakit, tapi kita tetap sah. Itu enggak dihilangkan juga. Paham ya? Wa in kharaja ba'da ghusli, walaupun ketika habis dicuci ini terlepas. Paham ya? Ketika dicuci nih yang kulit luka dicuci nih, lepas. Kita enggak wajib mengulang, udah cukup. Ya, dikiaskan kemana? Dikiaskan ke masalah kita memotong lam kama laukuti asakron audufron ba'da tuhri. Kalau misalkan ada wanita haid, ya, pas haid kan hukumnya makruh tuh, memotong kuku, memotong rambut, ya. Tapi ketika udah tuhur, dia boleh. Begitupun ketika dia nyuci ada koreng luka, ketika dia udah suci jatuh. Paham? Sama enggak seluruhnya? Sama kayak yang head tadi. Korengnya jatuh, jadi dia enggak mengulang lagi, cukup. Ikra? Wala yajibu ghuslu ma dhahara min huma. Ikra. Sampai ini kita jam berapa sekarang? 21:41. 10 pas kita beres. Al-Fadhi'u Mashul ay usulul balal Sawa'un Ini dulu lewat. Ini kalau di tangan kita ada debu, ada kotoran. Izalatul awsakh. Kita kita menghilangkan kotoran yang ada di tangan, walaupun di bawah kuku. Awas, kukunya panjang. Ya. Inkana, kalau misalkan kotoran ini asal dari bekas-bekas kita kerja, asal sonah. Ya, sonah. Kalau ajin, apa ajin? Tepung atau adonan. Ya, maka wajib dihilangkan. Misalkan di bawah kuku nih,
di bawah kuku, Ada tanah misalnya. ya ada tanah atau ada adonan, ada bekas apa, ya maka wajib maka yang panjang-panjang bukunya tempat setan. Ya. Nah kalau yang kotor ini dari diri sendiri, daki tahu daki, nah itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, walaupun banyak dakinya sah tetap. Karena apa tadi diri sendiri, Tadi kalau misalnya dari adonan, apa wajib dihilangkan. tapi misalnya kalau dia lupa terus Apa dihilangin, nggak sah, nggak sah. nggak sah. Ayo lo. Apa aja nih pendek. Ya. Paham? Karena apa? Yamna usulal ma Oh. ila basar. Kalau ini enggak. Karena apa? Ini dari diri kita. Daki itu menyatu dengan kulit. Ini doi Adam ya? Daki menyatu dengan kulit catat dan words baru. Pokoknya ada abiyu, ya udah lama. Ada abiyu, ada hamidah. Kisah itu sama kayak ini kan, misalkan ada orang tua yang kakinya itu Iya, iya. sudah tanah nih, Iya. dia misalkan jalan kan, Hmm. itu wajib Ya dulu, sampai ke tajam apa enggak? Antek-anteknya nggak masih. Lobangnya itu. gimana kita? Ya dokter tanya. Enggak lanjut yuk. Itu langsung keempat. Al-fardu rabi'u. Yang keempat yaitu mashu ba'di ra's. Arti masah di sini apa? Inmisah. Jadi enggak membutuhkan niat, enggak membutuhkan qasd. Inmisah asal nyampe basah aja ke rambut sah. Walaupun pakai kain tadi, ada kain kita basahin taruh sini. Ya. Ini basah rambut udah sah wudunya. Ini yang di Syafi'i kan. Syafi'i. Ya masa kita ngomong ke Yang Hanafi gimana? Harus ini kan semuanya Nggak jelas. Apa? Hanafi. bukan Hanafi, Yang mana ya? Maliki sama Hambali. Lanjut Sar. Jangan diladenin dia. Itu mepes yang ini kan tembus ya. Apanya? Nih, anak pakai peci ya. Iya. Anak gayungin, tembus udah sah. Sah-sah. Karena inmisah bukan masa. Inmisah itu yang penting rambut basah. Bi ayyi syai'in kana. Paham ya? Kecuali masa. Masa itu labud minal fa'il wal qasd. Tapi inmisah la yahtad ilal fa'il wal qasd. Sampai di air hujan ente gini udah sah. Ya, ikra. Ay wusulul baladi sawa'un kana bi Sawa'un kana bi fi'lin fa'il amla itu. Ikra. bimashin aw Bimashin dengan usapan, dengan basuhan atau dengan cucian. Ikra. aw ghairihi ma ila syai'in wa in qalla jiddan. Au ghairihima atau selain cucian dan basuhan itu walaupun sedikit, yang penting basah. Karena Syafi'i itu dobiknya cukup walaupun satu rambut. Mayusama sa'ron kalau Syafi'i. Dobiknya ya, mayusama sa'ron, satu rambut cukup. Di Hanafiyah itu rubu. Di Hanabilah, di Malikiyah itu jami'an ra's. Ikra. Min basyarati ra'si Min basaratil ra'si. Ikra. kal bayadil ladzi wara al udhuni wa illam yakun fi haddihi. Kalbayadil ladzi kok gitu bacanya. Kalbayadil ladzi walau al udun, udah itu masalah. Oh, yes. Nah, wa di sini istinafiyah, masalah baru. Ya, pokoknya kita membasahi semua rambut di sini dimanapun tempatnya, yang penting nggak keluar dari hadros. Contohnya apa? Seperti putih-putih yang ada di belakang telinga. Ya, yang wudu iseng, anak nggak mau yang depan lah, anak pengen susah, gini dia. Sah nggak? Sah. Karena apa? Masih masuk ke hadros. Paham? Ikra. Wa illam yakun fi haddihi. Wa in lam yakun fi haddihi, kalau misalkan musabnya bukan di hadros, ikra, Aw min sya'rihi fi haddihi. atau dia di rambutnya, bukan itunya, tapi di hadros, ikra, Aw min sya'ratin fi haddihi. Bi an la yakhruja anhu bil maddi min jihati nuzulihi.
fadihatu nuzuli sya'rin nasiyah al-wajhu wa sya'rul qarnaini al-mankibani wa mu'akhirul ra'si al-qafa. Ini ngebahas ada rambut panjang. Kalau kita ulurkan bakal keluar dari hadros. Ingat yang si Zakira itu dipraktekin. Ya. Rambut panjang. Kalau kita uraikan keluar dari hadros. Kalau kita membasuh ujung rambut yang enggak ada di hadros itu enggak sah. Paham? Jadi usahakan wajib membasuh rambut yang masih ada di hadros. Nah, di sini masih contoh yang sya'run nasiyah itu, sya'run nasiyah yang ubun-ubun itu biasanya turunnya ke muka. Wa sya'rul qarnain, apa qarnain? Apa qarnun? Dua tanduk. Jadi di sini ada rambut, ya. Biasanya turunnya ke bawah. Mankiben. Wa muakhirul ra's ini turunnya ke kofa, ke tengkuk. Itu kofa itu. Ya, di situ. Nah, kalau misalkan dia itu membasuh tadi nasiyah yang di kepala, yang di muka atau yang di tengkuk, ya, atau membasuh rambut apa ini namanya ya kornen apa bahasa Indonesia tanduk. Kalau misalkan dia mencuci rambut tanduk ini enggak di roes ini tapi di sini enggak sah, berarti nasiyah ya di sini nyucinya, jangan di jihati nuzulnya, jangan ke tempat turunnya. Paham? Kalau yang di sini Ini enggak sah. Karena apa? Bukan hadros. Makanya gini, yang akhir gini. Ya, ini udah ikhtiar. Karena apa? Kita ngambil langsung ujung. Ya, hadros. Kayak Abiu, coba buka topinya. Nah, coba di ini. Nah, Abiu segini kan? Abiu nih. Dia malas wudu. Sedikit begini dia. Rambutnya gini. Enggak sah. Karena apa? Bukan iya, itu majihati nuzulihi. Bukan hadrosnya. Sepanjang apapun rambutnya, kalau kita masih hadros itu sah. Ya, paham? Ini. Itu. Iya, hadrosnya. Paham ya? Walaupun dikuncir atau disisir ke dalam. Apanya? Misalkan Iya. dia kan Walaupun. Karena apa? Pas diulaikan dia keluar dari hadros. Makanya lebih baik depan ujung. Ya, supaya ihtiyatan. Ikra. Wa muakhirur ra'si al-qafa, rambut yang belakang ini ya, jihatun nuzulnya tempat turunnya di tengkuk. Kalau misalnya kita ngusap di tengkuk, rambutnya itu enggak sah. Kenapa? Karena bukan hadros. Yang akhwat juga, yang dikepang, rambut dikepang, ya sampai mana? Pinggang dikepang. Wudunya pengen ada tantangan wudunya. Nah, maka gini dia. Nah, itu enggak sah. Karena apa? Enggak ada di hadros. Ikra. Fama yakhruju la yujzi'uhu. Nah, fama yakhruju la yujzi. Kalau kita membasuh yang keluar dari hadros tidak sah. La yujzi'ul masal alaihi. Wa in masahu. Tuh, Gus ya. Wa in mashuhu fi haddi ra's. Tadi ente tanyakan. Walaupun ente itu masaknya di hadros. Kayak tadi, Abiu rambut panjang. Dikuncir kan? Ya. Di sini ke atas dikuncir nih. Masih dalam tapi kan? Tapi kalau diulaikan bakal keluar. Oh. Di sini kata Abiu, masih hadros nih. Begini dia. 1 2 itu enggak sah. Berarti harus kena kulitnya. Iya. Karena apa? Kalau diulaikan bakal keluar dari hadros. Paham? Ya. Wa in masahahu fi haddi ras. Pokoknya usahakan yang dimasak itu yang masih ada di hadros. Ikra. Walau wada'a yaduhul mubtallah ala khirqatin ala ra'sihi fawasalahul balal ajza'ahu wa illam yafsidi ra'sa inda Ibni Hajar. Nah, masalahnya kayak tadi. Ada kain, mana kain? Mana kain? Tisu.
Aduh. Itu pakai kertas. Apa ini? Peci ini. Ini. Anggap ini kain, ya. Kain ini kan kering, taruh di sini. Ya. Tangan anak basahin. Taruh di sini. Ya enggak? Terus ini basah rambut anak. Sah. Ya. Atau ini kain kita basahin, taruh sini. Mau ditempel. Sah. Ya, karena ini sah. Itu. Walau wadu ayadahu al-mubtala. Kalau diletakkan tangannya yang basah. Ya, ala khirqatin, di atas kain. Ala roksihi, di atas kepalanya fawasolal balam. Maka sampailah basah kepada kepala itu ajza, maka dibolehkan. Wa in lam yaksib, kata Ibnu Hajar, walaupun dia enggak bermaksud. Karena apa? Imisah tadi enggak harus kosen. Itu lima marra min annahu idza waqa'a al-ghuslu bi fi'lihi la yahtaju ila tadhakkurin niyyati. Kiasan kemana? Ke gosel tadi, gosel wajah tadi ya. Enggak butuh nih niat, maka masah pun gitu. Yang kelima, Wal mashu mithluhu. wal masu mithlul gosel. Enggak butuh niat, enggak butuh kosen. Yang lima. Ya, al-khamis. Al-fardul khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Min kulli rijlin. Gosel rijlaini sama aja ingisal artinya. Dan ada jaroyanul ma. Ya, ada air yang mengalir. Itu Min kulli rijlin. min kulli rijlin, dari semua kaki. Zaidah kayak di tangan tadi ya. Yang asliyah itu. Aw mashi khaffaihi ma bi syartihi kama Nanti kita ngebahas masul ala khufain. Itu. wa ma'a syuqihima Dan dengan lubang-lubang atau pecah-pecah yang ada di telapak kaki. Itu. wa ghairihima mimma marra fil yadaini. Nah, yang sukuk ini udah bahas tuh di mana? Di tangan. Kalau dia itu nyampe ke kulit, dia enggak wajib enggak nyampe ke lahem, ke daging, enggak wajib dicuci. Kalau dia enggak nyampe lahem, wajib dicuci. Itu. Sama hukumnya jadi itu. Ikro. Wa tajibu izalatu ma fiha min nahwi syam'in lam yasil li ghairil lahmi. Dan wajib untuk menghilangkan dari kedua kaki itu apa? Sam'in. Apa sam'in? Lilin. Jadi sam'in ini kayak bentuk yang nempel ke kaki, yang masuk ke lubang. Jadi sam ini dia masuk ke sukuk. Di telapak kaki ada sukuk tuh. Sama ini yang masuk ke sukuknya. Nah, Bisa debu berarti, bisa tangan. ya. Nah, sama ini kalau dia masuk ke daging enggak wajib menghilangkan. Ya. Kalau misalkan yasil ila ghairil lahm enggak wajib menghilangkan. Ini. Asama fi Saki. Oh iya. Asama fi suku Suku rijal. Udah pilih suku rijal. Kalau misalkan wasola ila gaulil lahm, maka la tajib latuh. Kalau misalkan lam yasir ilaihi ila lahm, maka wajabat izalatuh. Itu pembahasan tentang sama. Ya, alhamdulillah. Padahal targetnya sampai sunah wudu ya, Mas ya. Tertib lagi, Ustaz. Apa? Tapi enggak sih. Iya. Alternatif. Jadi baca. Tahu. Tatib lumayan panjang, ada tatib takdiri sama tatib hakikat. Bentar lagi paslon tuh. Apa? Nanti paslon padahal. Iya. Kayaknya sampai jam 11 bisa. Kan jam berapa sekarang? 21.57. Lain. Melihat aku 10 kurang 3 menit. Udah ada. Abi, sadam udah gak kuat pengen makan.
Bahasa semangat dan Ustaz, sambil makan. hadur roksi di depan itu tadi mana? Apanya? Sampai mana? Hadur roksi Hadrul Ra's. yang di tadi depan. Coba yang Safinah anak nulis Iya. di buku. Pegang buku dari Hadrul Ra's sama dari mana? pokoknya sampai ke otak. Iya. Agak panjang soalnya. Tulan sama Abdul. Ada. Terus nggak ada tulang nggak ada. Iya. Ya, yang pas Safinah itu dibahas. Alhamdulillah, ada yang tanyakan masalah ini? Baru 4 jam kita belajar ya. Kita ada penawaran buat antum, wahai para penuntut ilmu. Ya, semasa liburan kan pagi nih kita kosong nih. Ya, kita pagi kosong, siang kosong, sore kosong ya. Tuh. Gimana kalau kita tambah hari? Loh, nggak apa-apa sehari 2 jam, sehari 2 jam gitu. Iya, sekarang penting jangan nambah jam, Ustaz. Enggak. Nih ya, Ana rencananya mau nambah usul fiqh sama busro ini. Kayak cepet. Ya, karena target Ana usul fiqh Ana pengen hatam bulan September udah hatam. Usul fiqh.